Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sidik. Baik teman-teman sekalian, jadi pada video kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah kajian ya teman-teman, atau sekedar sharing. Jadi sharing kali ini adalah saya akan memberikan sedikit wawasan ya teman-teman. Wawasan kali ini adalah berkaitan dengan hal dunia gaib ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa baru-baru ini banyak sekali video tentang pengakuan-pengakuan atau orang-orang yang menjelekkan orang yang mengetahui tentang hal-hal gaib teman-teman. Jadi katanya dunia gaib itu adalah dunia halu. Jadi di sini akan saya berikan wawasan kepada teman-teman sekalian, bagaimanakah hakikatnya sebenarnya dunia gaib itu ya teman-teman. Namun sebelum kita memulai pembahasan, alangkah lebih baiknya kita ngudut dulu ya teman-teman, agar pikiran kita lebih terbuka. Oke teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan kembali pembahasannya. Sebenarnya teman-teman, dunia gaib itu ada. Tidak seperti yang diomongkan di media-media bahwa dunia gaib itu adalah dunia halu. Itu adalah seseorang yang salah. Jadi apabila tidak mengetahui dasar hukumnya, tidak pernah mempelajari ilmunya, jadi jangan pernah menyalahkan hakikat ilmu tersebut ya teman-teman, atau mencap orang tersebut. Jadi di sini saya perjelas teman-teman, seseorang yang mampu melihat jin maka akan dipertanyakan syahadatnya, atau boleh dibilang seseorang yang pernah melihat jin maka syahadatnya tertolak. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan. Jadi melalui video tersebut di sini saya terangkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah seseorang yang mampu melihat jin dengan wujud aslinya ya teman-teman. Karena seperti diketahui bahwa banyak sekali seseorang yang riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa banyak sekali seseorang yang mampu dapat melihat jin. Ada salah satu riwayat bahwa ada seseorang yang disuruh menjaga gudang makanan, kemudian ada pencuri yang datang. Pencuri tersebut kemudian dilepaskannya lagi. Hal tersebut berulang sampai 7 kali ya teman-teman. Kemudian setelah sampai yang ke-7 kali, maling tersebut memberikan sebuah janji, dengan imbalan maling tersebut akan memberikan sebuah kunci agar tidak diganggu oleh setan. Kemudian maling tersebut dilepaskan, namun ternyata maling tersebut adalah sosok jin ataupun sosok setan ya teman-teman. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa jin itu dapat merubah dirinya menjadi sesuatu apapun, namun jin itu tidak akan dapat dilihat oleh sosok aslinya ya teman-teman. Jadi dari cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jin mampu menyerupai siapapun, mampu menyerupai manusia, mampu berubah menjadi hewan, mampu berubah menjadi cahaya dan yang lain-lainnya. Jadi dari kisah tersebut, apakah seseorang tersebut dipertanyakan juga syahadatnya? Tentu saja tidak teman-teman, karena orang tersebut melihat jin itu dengan tidak bentuk aslinya ya, karena jin tersebut sudah berubah menjadi manusia. Kemudian teman-teman pernah saya sedang melakukan olah batin di areal hutan seperti itu. Saya juga pernah melihat sekelebat cahaya itu yang bisa terbang itu sangat cepat sekali teman-teman. Jadi seperti sebuah kilatan cahaya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah sosok jin juga teman-teman. Saya prediksi itu sosok jin, karena
Kalau bukan jin siapa lagi ya teman-teman? Apakah itu binatang? Tidak mungkin. Tidak mungkin binatang bisa terbang secepat itu, kemudian cahayanya sangat terang sekali teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang alam jin ya teman-teman. Alam jin seperti yang sudah kita ketahui bahwa alam jin itu berbeda dengan alam manusia. Namun kita itu hidup berdampingan, di mana seseorang di mana jin bisa masuk ke dimensi manusia, manusia juga bisa masuk ke dimensi jin. Nah, proses dimensi jin masuk ke dalam manusia seperti sudah banyak contoh, itu ada manusia yang kerasukan makhluk halus, ada manusia yang diganggu makhluk halus dan juga sebagainya, ada manusia yang pernah melihat penampakan-penampakan yang sangat seram, entah itu kuntilanak, genderuwo dan yang lain-lainnya. Itu adalah proses jin masuk ke dimensi manusia. Nah, bagaimanakah manusia bisa masuk ke dimensi jin? Yaitu dengan cara yang pertama meraga sukma, yaitu dengan cara menerawang, yaitu dengan cara melalui mimpi bisa juga ya teman-teman. Jadi apabila kita bermimpi kemudian kita melihat makhluk-makhluk yang seram, kemudian kita seperti mendatangi sebuah tempat yang sangat asing, itu bisa jadi itu sukma kita itu sedang berjalan-jalan masuk ke dimensi yang lain ya teman-teman. Kemudian dengan cara meraga sukma, yang disebut mereka atau yang disebut orang yang tidak percaya dengan dunia hal gaib dengan istilah halu ya teman-teman, bahwa proses meraga sukma itu adalah sukma kita itu kemampuan seseorang melepaskan sukmanya sehingga sukma tersebut bisa masuk ke dimensi lain teman-teman, bisa masuk ke dimensi manusia juga, bisa masuk ke dimensi makhluk halus. Itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan meraga sukma. Namun apabila orang yang tidak percaya itu menyebutnya dengan halu ya teman-teman, padahal mereka tidak mempunyai dasar ilmu yang jelas. Nah, proses meraga sukma itu adalah seseorang yang melepaskan sukmanya kemudian masuk ke dimensi alam gaib, kemudian orang tersebut dapat melihat sebuah kota, dapat melihat sebuah pemukiman, dapat melihat makhluk-makhluk yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang disebut dengan alam jin. Kemampuan secara ruhani ya teman-teman. Jadi tidak dengan mata dohir, tapi dengan mata batin, tapi dengan sukmanya yang dapat melihat dapat melihat alam-alam tersebut ya teman-teman. Jadi untuk wadah dohir itu dapat dipastikan itu tidak bisa melihat hal-hal goib teman-teman. Namun kemampuan secara batin lah yang dapat melihat hal-hal goib ataupun dimensi-dimensi lain teman-teman. Kemudian untuk melalui terawangan, untuk terawangan ini saya berikan contoh bahwa ada seseorang yang bermeditasi di sebuah aliran pinggir sungai. Kemudian orang tersebut ketika bermeditasi itu seperti melihat dalam batinnya, itu melihat seperti ada makhluk halus, seperti melihat sebuah pemukiman, seperti melihat ada seseorang yang mengajaknya bicara. Nah, itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah kemampuan seseorang tersebut menerawang alam sekitar ya. Tentu saja yang diterawang adalah alam gaib ya teman-teman. Kemudian ada lagi ya teman-teman, untuk alam-alam gaib itu banyak sekali. Ada alam yang di pengetahuan secara umum itu tidak ada namanya seperti itu ya teman-teman, karena banyak sekali alam-alam jin ini yang di luar dari bumi teman-teman. Contohnya alam azraq. Alam azraq itu adalah alam yang sangat jauh sekali. Tentu di tata surya itu tidak ada namanya teman-teman, karena alam tersebut merupakan alam jin, jadi tidak terdeteksi oleh kemampuan manusia secara umum. Jadi di tata surya ini teman-teman banyak sekali planet-planet yang tentu saja dihuni tentu saja banyak sekali planet yang dihuni
tidak hanya oleh manusia, karena manusia hanya dapat menghuni alam bumi saja, tidak bisa ke alam lain. Contohnya kita ke Mars ya, ke Mars itu pun kita harus membutuhkan perlengkapan yang sangat matang seperti baju astronot, seperti tabung gas dan yang lain-lainnya, karena kita tidak dapat atau tidak cocok kondisinya dengan kultur di bumi ya teman-teman. Nah, dari situ sudah ditarik kesimpulan bahwa alam jin dan alam gaib itu sudah pasti ada, namun sangat sedikit sekali orang yang mau belajar tentang hal tersebut, dan bahkan banyak sekali orang yang mencibir hal tersebut dengan istilah halu. Itu sangat disayangkan sekali teman-teman, karena sesungguhnya kita hidup di alam dunia ini, itu kita berdampingan dengan makhluk-makhluk lain, kita berdampingan dengan hewan, kita berdampingan dengan tumbuhan, kita berdampingan dengan alam jin. Walaupun kita berbeda alam, kita berdampingan dengan makhluk-makhluk jin yang ada di luar bumi, dan juga banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di bumi yang tentu belum kita ketahui teman-teman. Disitulah pentingnya kita untuk belajar. Oke teman-teman sekalian, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.